Kamu merayakan tahun baru? Siap-siap terima akibatnya. Dosa diam-diam di malam tahun baru. Kamu wajib tahu. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat tak pernah merayakannya. Para tabi'in tak pernah merayakannya. Para ulama mazhab pun tak pernah menganjurkannya. Perayaan malam pergantian tahun tersebut hanyalah tindakan meniru perayaan dari orang kafir. Tahun baru menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat dunia. Acara besar dan meriah seringkali dipersiapkan untuk menyambut malam pergantian tahun. Bunyi terompet dan kembang api di langit menjadi ciri khas ketika tahun berganti. Malam pergantian tahun memang begitu ramai dan riuh. Banyak orang akan larut dalam kegembiraan dini, hari yang begitu meriah, tak terkecuali sebagian umat Islam. Tapi, bagaimana pandangan Islam tentang perayaan tahun baru? Adakah hadits tentang tahun baru? Pertanyaan semacam ini memang kerap kali muncul, terlebih perayaan tahun baru tidak termasuk dalam perayaan bagi umat Islam. Hadits tentang tahun baru pun juga tidak ada disebutkan. Jika hadits tentang tahun baru saja tidak ada, bagaimana hukum merayakan tahun baru dalam Islam? Menjelang perayaan tahun baru, banyak orang yang antusias menyambutnya. Namun ada juga yang bertanya-tanya tentang hukum dan hadits tentang tahun baru. Tidak ada hadits tentang tahun baru, tentang perayaan tahun baru, ataupun anjuran untuk merayakannya. Para sahabat tak pernah merayakannya. Para tabi'in tak pernah merayakannya. Para ulama mazhab manapun tak pernah menganjurkannya. Perayaan malam pergantian tahun tersebut hanyalah tindakan meniru perayaan dari orang kafir. Ketika kita sudah mengetahui bahwa perayaan tahun baru tidak ada dalam agenda Islam, maka merayakannya adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab menyatakan bahwa ikut serta dalam merayakan tahun baru adalah suatu kemungkaran yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa kaum muslimin hanya memiliki 2 hari raya dalam setahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, juga hari besar pekanan di setiap hari Jumat. Meniru-niru perayaan non-muslim tidaklah keluar dari 2 perkara, yaitu bid'ah. Jika perayaan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti perayaan Maulid Nabi, tasyabuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir, jika perayaan yang dilakukan sebagai bentuk mengikuti adat, kebiasaan, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perayaan tahun baru dilakukan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan bentuk perayaan yang dilakukan karena meniru kebiasaan. Oleh karena itu, merayakan malam pergantian tahun termasuk ke dalam bentuk tasyabbuh, meniru. Kita sebagai umat Islam dilarang untuk meniru tradisi non-muslim. Terkait hal ini, terdapat hadits dari Abu Hurairah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, "Selain mereka, lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang yang penuh lika-liku, pasti kalian pun akan mengikutinya." Kami, para sahabat, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Dari Amr bin Shu'aib,
Dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Dalam kitab lainnya, Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya tasyabbuh, meniru gaya, orang kafir secara lahiriah mewariskan kecintaan dan kesetiaan dalam batin. Begitu pula kecintaan dalam batin mewariskan tasyabbuh secara lahiriah. Hal ini sudah terbukti secara indrawi atau eksperimen. Sampai-sampai jika ada dua orang yang dulunya berasal dari kampung yang sama, kemudian bertemu lagi di negeri asing, pasti ada kecintaan, kesetiaan, dan saling berkasih sayang. Walau dulu di negerinya sendiri tidak saling kenal atau saling terpisah." Inilah 8 kesalahan malam tahun baru menurut Islam. 1. Jika menilik dari sejarah lahirnya, tahun baru pertama kali dirayakan oleh orang kafir pada 1 Januari 45 sebelum Masehi. Ini semakin menegaskan bahwa perayaan ini bukan dari Islam. 2. Ikut merayakan tahun baru berarti tasyabuh pada perayaan orang kafir. Dan tasyabuh pada perayaan orang kafir sendiri adalah sesuatu yang dilarang. 3. Tahun baru bukanlah perayaan umat Islam. Hari raya umat Islam hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. 4. Mengucapkan selamat tahun baru atau Happy New Year merupakan ucapan yang tidak dibolehkan karena perayaannya yang tidak disyariatkan. 5. Merayakan tahun baru bisa berdampak seseorang dapat meninggalkan salat wajibnya, padahal meninggalkan salat sekali saja sudah merupakan dosa besar yang lebih parah dari berzina dan main judi. 6. Merayakan tahun baru termasuk begadang yang sia-sia karena tak ada keperluan, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang begadang setelah Isya tanpa ada hajat. 7. Merayakan tahun baru termasuk tabzir, yaitu buang-buang harta untuk tujuan yang salah. 8. Pada malam tahun baru, banyak orang membunyikan terompet dan lonceng, termasuk beberapa umat muslim. Padahal, kedua benda tersebut merupakan syiarnya orang Yahudi dan Nasrani. Itulah 8 kesalahan merayakan malam tahun baru menurut Islam. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga kita bisa menjaga diri agar terhindar dari kemaksiatan dan juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe dan support Jadi Tahu Channel agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.